wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi di bidang pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Apoteker Ari Susiana Wulandari, MSc. Saya merupakan dosen dari program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Dalam menerapkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya diantaranya di bidang pengajaran dengan sistem DIA. Apa itu DIA? D adalah delivery, I adalah interaction, dan A adalah assessment. Delivery merupakan sistem di mana saya menyampaikan rangkaian CPL, kemudian CPNK, dan materi perkuliahan sehingga materi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang akan saya ampu di Prodi Farmasi, yaitu mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Mata kuliah ini berbobot 1 SKS, yang mana mata kuliah ini akan ditempuh oleh mahasiswa di semester 5. Mata kuliah KIE ini mengajarkan prinsip-prinsip komunikasi yang dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan pasien, dengan rekan sejawat, dengan dokter, ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Mahasiswa akan dikenalkan dengan metode-metode komunikasi dan konseling antara lain seperti show and tell, three-plan question, dan lain-lainnya. Mata kuliah KIE ini juga mengajarkan mahasiswa mengenai konsep pelayanan informasi obat yang nantinya akan disampaikan kepada pasien. Adapun CPL dari mata kuliah ini antara lain adalah 1. Mampu berperan sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu menunjukkan perilaku kepemimpinan yang bertanggung jawab, memiliki semangat kemandirian, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan nilai, norma, moral, dan etika akademik. Yang ketiga, menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosiofarmasi, hukum dan etika farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip dasar keselamatan kerja. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kelima, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan atau penyiapan, pendistribusian, pengelolaan, dan atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional terkait praktik kefarmasian. Dari CPL akan diturunkan menjadi CPNK. CPNK KIE adalah 1. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi efektif dengan tepat. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam tim dan menyesuaikan diri dalam lingkungan ataupun kultur budaya yang beragam. Yang ketiga, mampu membedakan konsep dasar promosi kesehatan atau prokes, konseling, dan PIU. Yang keempat, mampu mempraktekkan konseling di bawah pengawasan apoteker. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang media informasi edukasi kepada pasien ataupun masyarakat. Bahan kajian dari mata kuliah KIE ini adalah pengantar ilmu komunikasi, kemudian konseling, dan media promosi kesehatan. Pada mata kuliah KIE ini, pada pembelajaran teori terdiri dari 7 kali pertemuan dengan durasi 100 menit. Untuk mendukung pembelajaran teori, referensi yang akan saya gunakan adalah sebagai berikut. Interaksi adalah merupakan suatu proses interaksi yang
terjadi antara mahasiswa dengan dosen untuk memenuhi CPL-nya. Mahasiswa akan berperan menjadi seorang apoteker maupun farmasis, di mana mereka nanti akan menyampaikan tentang penggunaan atau cara pakai penggunaan insulin maupun inhaler. Ada aspek asesmen, di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur seberapa besar kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran dan lulus CPMK. Indikator yang saya gunakan adalah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama dari komponen kehadiran, kemudian keaktifan, nilai penugasan, serta ujian. Penugasan ataupun nilai proses ini nanti akan dinilai dari proyek ataupun video yang sudah dibuat oleh mahasiswa itu sendiri, dimana nanti setelah itu mahasiswa juga akan dipaparkan dengan evaluasi, yaitu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Hasil asesmen yang saya lakukan akan saya sampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa juga dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan mata kuliah KIE ya, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Oke, tapi sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Selesai ya. Baik teman-teman semuanya, ini ada presensinya dulu ya. Sebelum kita mulai teman-teman, silahkan nanti untuk mengisi daftar hadir. Jangan lupa untuk mengisi di pertemuan keempat ya. Di pertemuan ini kita akan membahas terkait konseling ya, konseling penggunaan obat. Jadi diharapkan dalam pertemuan ini teman-teman semuanya kemampuan akhir yang diharapkan bisa mempraktekkan konseling ya, bisa mempraktekkan konseling bagaimana cara menggunakan obat, terutama di sini adalah insulin dan yang saya bawa alat peraganya adalah insulin dan inhaler. Saya akan mereview sedikit ya terkait pertemuan yang kemarin yang sudah kita bahas apa ya kemarin ya. Singkatan apa, Mbak Meta? REACH ya. REACH itu apa? Itu jadi sikap dasar konselor. Oke. REACH itu kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Respect, empati, audible, clarity, dan humble. Oke, kita masuk ke konseling sekarang. Nah, di era pharmaceutical care sekarang ini, kita sudah tidak fokus ke produknya, tapi kita juga fokus ke pasiennya. Jadi bukan drug oriented lagi, tapi juga pasien oriented. Tujuan utama konseling. Nah, di sini ada tujuan utama konseling, yaitu yang pertama, dalam konseling ini kita bisa menilai tentang pemahaman si pasien tersebut tentang terapi ya, termasuk penggunaan obatnya, kemudian ada efek sampingnya apa tidak gitu ya, kepatuhan pasien bagaimana. Jadi dengan konseling itu sebenarnya kita bisa mengkaji lebih dalam gitu ya, kepatuhannya pasien bagaimana sih. Nah, kalau memang nggak patuh ya kita harus bisa mengajak si pasien tersebut untuk patuh gitu ya, patuh terhadap obat yang dikonsumsi. Kemudian dengan adanya konseling ini kita itu bisa sebagai apoteker ya, kita juga bisa mengurangi kesalahan pengobatan, kemudian meningkatkan pemahaman pengobatan kepada pasien,
kemudian meminimalisasikan kejadian reaksi obat yang merugikan ataupun interaksi-interaksi yang terjadi ketika pasien itu diberikan obat yang sangat banyak, terus ada interaksinya. Nah, kemudian selain itu ada juga meningkatkan hasil dan kepuasan pasien serta meningkatkan kualitas hidup pasien atau quality of life-nya. Oke, saya mau bertanya kepada teman-teman nih, kalau kegiatan konseling itu ngapain aja? Komunikasi. Siapa? Komunikasi, jelas ada komunikasi. Komunikasi antara apoteker dengan pasien. Yang dikomunikasikan apa? Tentang proses pengobatan atau cara pengobatan. Cara penggunaan obatnya, gitu ya. Oke. Siapa saja yang membutuhkan konseling? Nah, siapa? Kira-kira menurut teman-teman siapa nih? Pasien yang tua atau bagaimana? Yuk, silahkan berpendapat. Lansia? Ada lagi yang lain? Anak-anak. Anak-anak bisa diajak untuk konseling? Tidak Orang tuanya, ya orang tuanya. Terus siapa lagi? Ibu hamil. Ada tapi biasanya yang lebih spesifik adalah punya penyakit tertentu, gitu ya. Contohnya misalnya, kalau kita misalnya bertemu dengan pasien yang baru pertama kali menggunakan insulin, itu pasti kita akan memberitahukan kan cara penggunaan insulin, cara penyimpanan insulin, bagaimana penyuntikannya, gitu ya. Iya kan? Kalau misalnya ada pasien asma, juga perlu kan diberikan konseling karena barangkali dia juga baru pertama kali menggunakan. Jadi kita harus tanya dulu nih ke pasiennya, baru pertama kali atau ini sudah yang kedua atau ketiga. Karena kalau dia sudah yang kedua, pasti dia sudah pernah menggunakannya. Jadi kita sifatnya hanya mereview saja cara penggunaan obatnya. Kita harus mengevaluasi si pasien tersebut. Sudah paham betul cara penggunaannya, kita tanya balik lagi, gimana Bu? Sudah paham atau belum ya cara penggunaan? Ibunya suruh nyebutin lagi, gitu. Nah, kalau misalnya sudah benar, ya berarti ibunya sudah paham, gitu. Oke, selanjutnya perbedaan antara konseling dan PIO. Ya, bedakan ya. Kalau di konseling kita ada interaksi, ini ya, timbal balik. Ya. Tapi kalau pemberian edukasi, kita pakai leaflet, pakai booklet. Nah, kita menyampaikan informasinya dengan media itu kita katakan dengan pemberian edukasi, gitu ya. Ketemu sama pasien tatap muka seperti ini, ada interaksi, ada timbal balik, ada feedbacknya. Nah, itu kita katakan konseling karena lebih private ya. Kalau konseling itu lebih private ya. Jadi kalau yang dikonselingkan itu tidak hanya terkait tadi efek samping dan seterusnya, tapi kita juga bisa mengeksplor keluhan-keluhan pasien, kemudian pengobatan yang sudah dijalani itu kemarin yang disampaikan sama dokter itu apa, harapannya seperti apa. Kalau misalnya dia pola hidupnya, lifestyle-nya buruk, kita baiknya jangan dilakukan, kalau perlu ditinggalkan, gitu ya. Kita bisa mendorong si pasien tersebut untuk berubah, gitu ya. Dan bisa juga dilakukan di konseling itu tindak lanjut atau pemantauan dari obat yang sudah dipakai. Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Oke. Saya menggunakan alat peraga. Ini di sini sudah ada inhaler ya. Jadi inhaler ini biasanya digunakan untuk pasien asma, ya. Ini tidak hanya inhaler, tapi saya juga membawa Seretide Discuss ya. Ini nama obatnya Seretide ya, yang bentuknya discuss seperti ini, nanti bisa dibuka tutup. Nanti saya akan ajarkan caranya. Cara penggunaan inhaler. Oke. Mbak, saya bisa minta tolong jadi pasien saya dulu sebentar. Ya, diambil ya obatnya. Kita mau coba peragakan ya. Mbak, siapa namanya? Mbak Meta. Jadi yang pertama adalah duduk tegak atau berdiri. Berdiri saja nggak apa-apa.
Terus coba hadap ke teman-teman. Nah, mouthpiece-nya ini dibuka dulu. Ya. Nah, pertama kali kita buka tutup inhalernya dan sebelum dibuka tadi dikocok dulu ya. Dikocok dulu, kemudian ya, dikocok dulu kemudian dibuka ya. Tarik nafas dalam dan buang perlahan. Tarik nafas, buang. Gitu ya. Masukkan mouthpiece ke dalam mulut. Nggak usah dimasukkan cuma ya gini aja, dikatupkan saja ya. Jadi mouthpiece-nya itu masuk ke dalam mulut kita gitu ya. Kemudian dirapatkan ya. Nah, setelah itu kita menarik nafas gitu ya. Nah, secara bersamaan tekan inhalernya. Ini ditekan. Coba dipencet dulu. Nah, ya. Kelihatan ya obatnya. Kemudian secara bersamaan ditekan tadi sudah jadi pas posisinya masuk sini Mbak, ditekan pas tadi tak ambil nafas. Set gitu. Nah, iya, nggak usah pura-pura aja gitu ya. Nah, setelah ditekan, ditahan dulu. Tahan nafas 10 detik. Ya, tahan nafas 10 detik lalu dibuang secara perlahan-lahan. Bisa? Ya, kemudian kalau kita semprotnya membutuhkan 2 kali semprot, ya tahan dulu, istirahat dulu, terus habis itu lakukan 1 kali lagi ya. Bisa diulang ya dari prosedur 1 sampai prosedur 5. Dagunya agak terangkat sedikit tapi jangan banget gitu ya. Nah, kemudian buka tutup kocok dulu atau buka dulu ya boleh. Buka. Kemudian katupkan. Dekatkan dengan mulut. Nah, tekan. Belum ditekan. Apa dulu? Tarik nafas. Tinggal. Tarik nafas dulu. Setelah itu ditekan. Terus tahan dulu. Tahan 10 detik. Setelah tahan 10 detik, dihembuskan lagi nafasnya perlahan. Nah, itu nanti kalau sudah selesai Mbak, ini bisa dibersihkan dengan menggunakan tisu hangat atau kapas hangat gitu ya, dibersihkan biar tidak ada bakteri gitu ya, dibersihkan biar tidak ada nanti bisa menimbulkan sariawan juga kalau misalnya bakteri gitu ya. Nah, seperti itu ya Mbak. Oke, nah cara menggunakan insulin itu juga ada caranya. Jadi mohon maaf ya, ini saya terangkan dulu. Insulin ini kalau belum kita pakai, ini kita simpan di dalam kulkas ya, suhu sejuk saja, jangan di freezer ya, kalau belum dipakai. Tapi kalau sudah dipakai, maka ada suhu kamar saja, suhu ruangan. Suhu ruangan itu ya sekitar 25 derajat sampai 20 derajat ya. Perhatikan kembali kalau misalnya kita buka di sini sudah ada yang menggumpal gitu ya, obatnya itu sudah ada yang menggumpal, itu jangan dipakai gitu ya. Ya, kalau insulin kan bening gini ya. Nah, kemudian tadi saya ingatkan di sini ada pengatur dosis ya, dan ini ada ini jarumnya sudah saya pasangkan. Sudah saya pasangkan, nanti tinggal disuntikkan saja. Nah, untuk lokasi penyuntikan itu harus dirotasi. Nah, ini nanti bisa disuntikkan yang pertama di lengan. Nah, malamnya misalnya di paha, besoknya lagi di paha sini atau di perut, naik lagi ke lengan. Terus gitu rotasi terus. Ya, biar tidak bengkak itu harus dirotasi ya. Nah, kemudian sebelum kita gunakan, sebelum kita gunakan, misalnya kita ngambil dari kulkas ya. Paling tidak suhu di dalam suhu obat ini kan masih dingin ya. Nah, kita perlakukan dulu insulinnya ini kayak digulung-gulung biar sama dengan suhu tubuh gitu ya. Terus turunkan, kemudian ke ataskan, teruskan ke atas seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara penggunaan insulin. Saya terangkan dulu cara penggunaan insulinnya. Ya, yang pertama ya, cuci tangan dulu biar bersih. Kemudian siapkan jarum insulinnya. Ya, jarum insulinnya. Kemudian dipasangkan. Nah, pastikan ya, ketika kita mau nyuntik, lokasi yang mau disuntikan ini, area penyuntikan ini harus di swab dulu dengan menggunakan alkohol swab ya, disterilkan dulu gitu ya.
Kemudian sebelum dipakai, pastikan dulu insulinnya juga dalam kondisi yang bagus ya, tidak menggumpal gitu ya. Dicek juga tanggal kadaluarsanya gitu ya. Kemudian kita buka tutupnya, kemudian kita putar jarum insulin itu ke pena insulin. Biasanya tinggal kruk gitu sudah sudah masuk gitu ya, artinya sudah pas gitu ya, sudah mengunci gitu ya. Kemudian kita langsung buka jarumnya, buka tutup jarum luarnya. Nah, ini kan seperti ini kan ada jarumnya ya. Jarumnya sangat kecil sekali. Setelah itu, pastikan tidak ada udara di dalam pena insulin. Kita boleh ngecek dulu, mungkin diteteskan sedikit saja ya, insulinnya itu keluar dengan lancar atau di situ ada udara yang menyebabkan emboli di dalam sini ya. Jangan sampai ada udara ya. Dari tadi, setelah kita tadi membuka tutupnya, kemudian kita putar dosisnya ya. Mau diputar dosis ke berapa? 4 atau 6 atau 8 sesuai yang diresepkan dokternya. Misalnya yang disarankan dokternya 6 unit. Setelah itu kita tekan yang hijau. Nah baru nanti pada saat kita suntikkan, kita tekan tombol hijaunya nih gitu ya. Ini pastikan lagi ya, dosisnya tadi pas ditekan balik ke angka 0 apa tidak gitu ya. Itu ya. Jadi dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Langsung saja untuk mengevaluasi pemahaman kalian sudah sejauh mana. Ya, siapa yang mau maju? Mbak Wanda? Bisa? Oke, maju sini. Ya, ini ya, Mbak Wanda mau mencoba memperagakan bagaimana cara penggunaan insulin. Yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan 6 langkah, kemudian menyiapkan alkohol swab. Terus kita cek dosisnya sesuai yang diberikan oleh dokter. Misal kita dapat dosisnya yang 6 ini, kita pastikan tidak kembali Angkanya di posisi 6. tidak kembali ke 0. Ya, terus Lalu kita buka insulinnya, kita pastikan insulinnya keluar sedikit, tidak ada yang menggumpal. Lalu kita pilih lokasinya. Terus kita sterilkan pakai alkohol swab. Misal di lengan sebelah kiri, kita suntikkan 90 derajat. Oke, di alkohol swab dulu. Ya, misalnya sudah di alkohol swab, kemudian disuntikkan 90 derajat. Ini tekan ya, baru ditekan, lalu diangkat ya. taruh alkohol swab lagi. Izin bertanya Bu. Oke, Mbak siapa namanya? Puput Ibu. Mbak Puput, silahkan. Saya izin bertanya mengenai langkah-langkah konseling itu. Untuk langkah-langkahnya saya kurang paham Ibu. Urutannya. Oke. Urutannya ya. Jadi ketika kita menemui pasien, jadi kita ajak dulu, kita perkenalkan diri dulu. Ingin melakukan konseling dengan ibu misalnya Ibu Wanda gitu ya. Apakah Ibu Wanda ada waktu sebentar 5 sampai 10 menit gitu. Silahkan duduk gitu ya. Kalau memang ibunya berkenan, oke, kita ajak untuk masuk ke ruangan konseling. Bukan lagi Mbak ini sebagai apa gitu ya. Kemudian ditanyakan dulu, ingat 3 prime question-nya ya. Dokternya sudah menjelaskan apa, memberikan obat apa, harapannya apa gitu ya. Setelah itu kita tanya lagi keluhannya ibu itu apa ya. Kemudian tadi sudah mendapatkan obat tadi misalnya inhaler gitu ya. Nah, ditanyakan kembali apakah dari dokter sudah menjelaskan cara pakainya gitu ya. Kalau belum, apotekernya bisa langsung memberikan konseling bagaimana cara penggunaan obatnya, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara membersihkannya gitu. Dan nah, setelah itu pasiennya kan sudah paham nih ya. Misalnya kita tanya kembali,
Bu, sudah paham atau belum? Cara pakainya bagaimana Bu? Gitu ya. Kita tanya kembali ke pasiennya. Setelah pasiennya paham, barulah kita bisa memberikan misalnya dengan motivasi, kemudian harapan-harapan kita, semoga ibunya lekas membaik, lekas pulih gitu ya, dan kita salam menutup gitu ya. Baiklah, kalau sudah cukup semuanya, jadi saya akan membuat kesimpulan pada hari ini. Jadi ketika kita mau memberikan konseling, ya kita tidak hanya menyampaikan cara penggunaan obatnya saja, tapi kita juga yang pertama mengenalkan diri kita sendiri, kemudian kita harus memberikan empati juga kepada pasien, menjelaskan informasi penggunaan obatnya, entah itu indikasinya, kemudian cara penggunaannya, cara penyimpanannya dan sebagainya. Ya, kemudian kita evaluasi si pasien tersebut sudah paham atau sudah mengerti atau belum ya tentang misalnya cara penggunaan inhaler atau cara penggunaan insulin. Gitu ya. Kemudian ditutup dengan misalnya harapannya semoga ibu lekas sembuh gitu ya, lepas pulih dan seterusnya gitu ya. Oke, teman-teman, saya nanti ini di slide saya sudah punya link video. Teman-teman nanti bisa melihat proses konseling obat gitu ya yang dilakukan di rumah sakit ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti sudah sampai rumah, silahkan dilihat, disimak videonya, dan saya akan memberikan tugas, yaitu teman-teman semuanya nanti wajib membuat video konseling ya. Di tantangan ya, tantangannya ini membuat video. Nah, nanti jangan lupa harus memuat 8 aspek ini. Oke? Bisa pakai misalnya TikTok, pakai Reels IG ya, durasinya sekitar 3-5 menit, jangan panjang-panjang aja gitu ya. Konselingnya langsung ke ini saja yang yang singkat, padat dan jelas saja. Dan besok kita juga akan belajar tentang media pembelajaran, media yang mau disampaikan dalam proses konseling itu bisa memakai media apa saja, ada booklet, ada leaflet dan seterusnya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana keunggulan dan kelemahan masing-masing media tersebut. Gitu ya? Baik. Dari sini cukup paham ya? Sudah paham semuanya? Jelas? Jangan lupa nanti tugasnya diupload. Baik, dari perkuliahan ini mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, saya harapkan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Demikian cuplikan dari mata kuliah KIE dengan topik konseling. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya pribadi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.